Kebutuhan remaja dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebutuhan fisik, dan yang kedua, kebutuhan psikologis. Yang pertama, kebutuhan fisik. Remaja memiliki kebutuhan fisik yang relatif sama dengan orang yang bukan remaja. Perbedaan kebutuhan tersebut berbeda dalam segi kuantitas saja, karena remaja memang memerlukan makanan yang banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Jika kebutuhan fisik remaja tidak terpenuhi, bukan saja pertumbuhan fisiknya tidak maksimal, tapi juga kesehatan fisik dan mentalnya dapat terganggu. Stegner pada tahun 1961 menyatakan bahwa remaja yang kurang gizi menampilkan perilaku pemarah, mudah tersinggung, pemurung, atau emosi buruk lainnya. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis yang paling menonjol pada masa remaja adalah kebutuhan mendapatkan status, kemandirian, keakraban, dan memperoleh filsafat hidup yang memuaskan untuk mengembangkan kodrat kemanusiaannya. Menurut Garrison yang dikutip oleh Andy Mapier pada 1982, remaja memiliki kebutuhan paling sedikit ada 7 kebutuhan khas remaja. Kebutuhan itu adalah: yang pertama, kebutuhan atas kasih sayang; yang kedua, kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok; ketiga, kebutuhan untuk berdiri sendiri atau mandiri; 4, kebutuhan untuk berprestasi; 5, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain; 6, kebutuhan untuk dihargai; dan 7, kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh. C. Konsekuensi kebutuhan remaja yang tidak terpenuhi. Setiap remaja menginginkan semua kebutuhannya dapat terpenuhi secara wajar. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka akan terjadi keseimbangan dan keutuhan pribadi. Remaja yang kebutuhannya terpenuhi secara memadai akan memperoleh suatu kepuasan hidup sehingga menimbulkan perasaan gembira, harmonis, dan produktif. Namun sebaliknya, jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka remaja akan mengalami kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan dapat menimbulkan frustasi, sehingga akhirnya akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Yang selanjutnya adalah usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Kondisi lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat, berkaitan erat dengan motivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan fisik merupakan tugas pokok di samping kebutuhan psikis. Kebutuhan ini harus dipenuhi, karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan agar tetap survival. Tidak berbeda dengan pemenuhan kebutuhan serupa di masa perkembangan sebelumnya. Kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Akibatnya, tidak terpenuhi kebutuhan fisik ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi dan perkembangan sosialnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, latihan kebersihan, hidup teratur, dan sehat sangat diutamakan dan ditanamkan oleh orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Realisasi hal ini di sekolah adalah pendidikan kesehatan, pendidikan olahraga, dan pentingnya usaha kesehatan sekolah atau UKS. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seharusnya keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat menciptakan suasana yang kondusif agar kebutuhan psikolog itu dapat diperoleh oleh remaja. Peran orang tua, pendidik, dan pemuka masyarakat hendaknya menggambarkan peran-peran yang dapat dicontoh yang berasaskan nilai-nilai kebenaran. Khusus kebutuhan seksual, hal ini juga merupakan kebutuhan fisik remaja. Usaha pemenuhannya harus mendapatkan perhatian khusus dari orang tua, terutama ibu. Sekalipun kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan fisik, namun hal itu menyangkut faktor lain untuk diperhatikan dalam pemenuhannya. Orang tua harus cukup tanggap dan waspada, serta secara dini menjelaskan dan memberikan pengertian arti fungsi kehidupan seksual bagi remaja. Pendidikan seksual di sekolah dan terutama di dalam keluarga harus mendapat perhatian. Program bimbingan keluarga dan bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara periodik oleh setiap organisasi. Sekolah juga
perlu mendatangkan ahli atau dokter untuk memberikan ceramah, penjelasan tentang masalah-masalah remaja, khususnya masalah seksual. Selanjutnya, untuk mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat dan mengenalkan norma-norma sosial, sangat penting dikembangkan kelompok-kelompok remaja seperti kelompok olahraga, seni, dan musik, rohis, kelompok belajar, dan sebagainya. Pada kesempatan sekolah menyelenggarakan suatu kegiatan, ada baiknya remaja dilibatkan. Hal ini merupakan suatu cara menanamkan nilai kebersamaan dan nilai tanggung jawab pada remaja.